Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Yang kita muliakan, yang paling mulia dan yang maha tinggi, yang maha kuasa, kita puji dia setiap saat, yaitunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita memuji Allah, berzikir, mengingat nikmat yang diberikan kepada kita, bersyukur diberikan kita kesehatan lahir dan batin, mudah-mudahan menambah bobot pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita berselawat kepada Rasulullah. Kenapa sangat dianjurkan berselawat kepada Rasulullah? Rasulullah itu manusia, makhluk sama dengan kita, diciptakan oleh Allah. Karena sayangnya Allah kepada Rasulullah itu, beliau dan seluruh malaikatnya. Mana banyak kira-kira Pak malaikat jo awak? Awak kan banyak juga manusia. Mana banyak? Banyak malaikat. Malaikat yang mencatat dosa dan pahala kita itu masing-masing awak dua. Kalau penduduk dunia sekarang diperkirakan 7 miliar, abara malaikat pencatat dosa dan pahala? Kalian dua, ya kan? 7 kali 2 14 miliar. Jadi kalau ada infak, sedekah, wakaf na napak barian ke pengurus, ndak nyusurean di papan tu, ndak ada jangan dituntui lo, ya kan? Allah lah menyurean tu mah, malaikatnya ndak lupa. Bedanya malaikat Jawa, awak pelalo, malaikat ndak ada lalu, ya kan? Jadi ndak dicatatkan di dunia ko dek manusia ndak apa-apa, karena telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disuruh malaikatnya, dan Allah itu selalu memantau. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu ayat Quran, Pak. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya seluruhnya bersalawat kepada Nabi. Apalah artinya salawat awak? Ya kan? Pernah ditanya ke Nabi, siapa orang nan paling sampili karyang di dunia ko? Kata Nabi ke sahabat, ya kan? Jawab sahabat, orang nan ta'amuh bainfaq, ya kan? Kata Nabi itu yojo. Tapi orang nan paling sampili itu, kata Nabi, orang yang apabila dia dengar nama saya disebut, dia tidak mau bersalawat. Itu orang yang paling kikir, kata Nabi. Jadi kalau disebut nama Rasulullah, kita sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu pembukaan kajian awak. Saya ingin membacakan malam ini Al-Quran surat Ali Imran ayat 159.
Apa bunyi ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah ya Muhammad, hatimu menjadi lembut. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, penyebab turunnya. Kenapa Allah menyebut dengan rahmat Allah ya Nabi, hatimu menjadi lembut? Ada perang sesudah perang Badar, namanya perang Uhud. Kemarin saya sempat diminta oleh jamaah umrah untuk video pendek pengajian di lembah Uhud tu. Ambo caliak tadi lanyo masuk lo di orang ke YouTube. Ya kan? Ceramah pendek Buya Ristawardi dari Makkah, itu judulnya. Apa yang saya sampaikan ketika itu di sana mensejarahkan kepada jemaah bahwa di sini terkubur seorang pahlawan perang namanya Hamzah. Gelarnya adalah Asadullah, singa Allah yang gagah berani. Dia terbunuh dalam perang itu karena marahnya orang kepada beliau berdasarkan dendam. Setelah dia mati, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimakan. Nan memakan itu namanya Hindun. Kenapa dalam perang Uhud itu umat Islam kalah? Kenapa kalah? Tidak disiplin. Itu kalau aturan manusia. Tapi kalau kata Allah tidak. Menang itu Allah nan memenangkan, kalah Allah nan mengalahkan. Tapi manusia tidak mau begitu, ya kan? Makanya kami dalam pabrik harus pakai helm pengaman, sepatu pakai basi ujungnya. Itu Pak. Jadi kalau jatuh basi tiba di ujung sepatu itu tidak apa. Jatuh potongan kayu dari atas, awak pakai helm, ya kan? Di dalam tu babu disuruh awak pakai masker. Asiko nak do babu do pakai masker ya lihat, ya kan? Kalau corona lah habis nak do leh, ya kan? Ya kan? Ada. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, jadi maingikan sabalun kanai, memintih sabalun nanyui, menyilam sabalun tawanam. Itu antisipasi manusia namanya. Kalau sudah ada antisipasi, baru kita bertawakal. Nabi pun menyuruh begitu. Ada tamu beliau datang, "Jua kamari," kata Nabi. "Junto ya Rasulullah." Di maunto tu kini di luar. Laiba kabean indah ambo sarahan saya ke Allah. Kata Nabi, kabean dulu untuh tu baru menyerah ke Allah. Iya kan? Jadi ada usaha dulu. Memang kau kalalo kaum muslimin jangan disarahan sedang kalalo oleh Allah, jago lo pintu dan kau taruhnya nak pintu ibu sedang kena jago lo banyak. Iya kan? Nah, kunci dulu baru menyerah kepada Allah. Nah, gitu dia usaha. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi tentara ketika itu dibagi 3 kelompok. Ada tentara yang berperang pakai pedang. Ada tentara yang senjatanya tombak. Ada tentara Islam yang senjatanya panah. Tentara bertombak dan berpedang itu di bawah sama je Nabi. Nan dia teh tu standby saja, nan dia teh buki nama mana. Apapun yang terjadi di bawah kalian jangan terpengaruh. Jaga benteng pertahanan ini. Ini benteng yang strategis. Pertama itu dipatuhi, Pak. Dek tentara nan dia teh ko patuh, akhirnya tentara yang di bawah yang pakai pedang, yang pakai tombak berhasil mengalahkan tentara kafir.
Larilah tentara kafir tu kucar kacir, Pak. Apakah ini sebenarnya atau strategi larinya? Jadi nyo lari, aratonyo tinggal. Dalam Islam, harta orang kafir yang tertinggal boleh diambil. Namanya al-anfal, harta rampasan perang. Jadi tentara kafir kolah lari, dikumpul lah harta kau di bawah di orang Islam. Orang nanti bukit tadi terpengaruh apa? Kecik baso piamannya terkontaminasi. Itu baso piamannya. Baso piaman dan modernnya. Bamang ko baso piaman itu Ustaz. Piaman tu batihnya kan Australia je lah tu. Calik dapat di peta. Ya kan? Diturut ke bawah Pariaman di tepi laut. Tu diturut laut tu. Ada bawah Australia mah. Tu ko banyak bahasa piaman tu mirip je bahasa Inggris. Come here, kecik orang Inggris. Come here, kecik orang piaman. Hayya, kecik orang Arab. Wayoy, kecik orang piaman. Kan hampir sama. Banyak sama bahasanya je bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, jadi tentara Nandiateh tadi terpengaruh. Kalau awak batahan di Ateh, ndak dapat awak pembagian narato ko biko. Urang nan di bawah sedape. Apa yang mereka lupa, Pak? Kata Nabi, arato rampasan tu dibagi. Jadi orang yang di atas juga akan dapat jatah. Tapi karena mereka telah memperturutkan nafsu, terpengaruh, painya ke bawah, ndak ada mengumando do, sakali tajun ke bawah sadonya. Satu mengumpuan narato tu. Nampak dek pimpinan perang kafir. Nampak dek pimpinan orang kafir yang ketika itu dia belum Islam, namanya Khalid bin Walid. Dia ahli strategi perang. Dia kafir masa itu belum akhirnya dia masuk Islam, Khalid bin Walid ini. Itulah yang menguatkan tentara Islam setelah Khalid bin Walid masuk. Tapi ketika Khalid bin Walid itu di puncak karir, Pak, de Umar bin Khattab nyo parantian. Bab itu lah mulai orang mengkultuskan. Kalau ndak satu Khalid ndak kemanang. Kalau ndak satu Khalid ndak kemanang. Atau dikultuskan namanya. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ketika kamu memanah, mati orang kena panah. Bukan engkau yang memanah, tapi saya yang memanah, kata Allah. Ya kan? Jadi ketika karirnya di puncak tu, diturunkan di Umar bin Khattab agar dia tidak timbul kesombongan dan dia tidak dikultuskan oleh yang lain. Jadi kalau ada jabatan awak sedang dia Pak dilapuk orang ke bawah gitu. Ya kan? Tak kaya. Tak perlu rusuh, tak perlu stres. Ni kan? Ambo sampai pensiun, bapak-bapak, ibu-ibu, pangkat ambo tak tinggi tu. Tapi tak pernah ambo stres. Ya kan? Nah. Ya kan? Ambo nyo cari lo rezeki lain Allah selain dari gaji tu. Sampai kini lah 6 tahun pensiun, bapak-bapak nyo cari nyo dari Allah. Ya kan? Malah wirid ko tambah jauh ke Kalimantan, ke Jawa Timur, ko ke Bali lo lego tanggal 7. Ya kan? Ada orang rasakinya sejak dulu ambo cali membuat kue saya. Di pasan orang se kuenya tarui. Rumahnya rancak-rancak, otonya rancak-rancak. Kerja bakuli lam pabrinya. Ada orang tu siko gini. Tidak ada orang nantak memesan kuenya. Alhamdulillah. Iya enggak? Jadi jangan rusuh rasaki itu ndak orang nan magi tapi Allah. Bapak-bapak, karena orang kafir lari kate, orang Islam lah melinggan benteng, nyopanah dek tentara kafir itu dari ate. Banyak orang Islam mati, di antaranya Hamzah tadi. Nabi apa Ustaz? Nabi tangga giginya dua karena panah, Pak.
Jadi Nabi itu tidak tahan ladiang dah Pak. Kan ada orang pelajari agama kan Pak untuk tahan ladiang. Cari dah alam tak bagi pakai. Hanya itu tangannya. Kurang pada bu itu kan? Tidak itu nan agama dah. Yang agama itu ketaatan kepada Allah. Kalau kita membangga-bangga nawak nak taluk di ladiang, nanti timbul lagi. Sombong. Lah, jadi sudah parang tu dek kalah ingin Nabi berang ke tentara ko Pak. Lah kaberang Nabi le turun ayat capek. Baitu Allah ndak mempadia Nabi me berang tu ndak stabil lah Pak. Cuma Pak berang lain stabil lah. Bisa orang menampa, bisa memecah piring, ya kan? Bisa membunuh istri. Ada guru besar di Yunan dulu mal itu kan ada Pak, berapa tahun dua. Ya kan? Doktor, insinyur nyobunuh bininya. Coba bayangkan itu. Jadi orang berang tak stabil. Di kalau berang awak Pak kaum muslimin capek menaku ke bawah itu, ndak taluk awak sedang duduk bawah bergolek. Awak berang ndak taluk je bergolek tu. Turun ke bawah jauh-jauh, pergi ke tempat bau dua. Pergi ke tempat bau dua. Ya kan? Bau salat dua. Biasanya sampai sinan Pak. Hilang berang tadi balik. Ya kan? Jadi Nabi tidak dibiarkan oleh Allah marah. Maka dengan rahmat Allah ya Muhammad, hatimu menjadi lembut. Tak jadi Nabi berang. Nyu ingin di bawah celai. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, kalau engkau kasar ya Muhammad, kesat hati, lam faddu min hauli, orang-orang ini akan lari meninggalkan engkau. Fa'fu anhum, kalau engkau anggap mereka bersalah, maafkan mereka Muhammad. Wastaghfir lahum, kalau engkau anggap mereka ini berdosa, minta ampunkan kamu. Kalah jo manang biasa tu nyo Muhammad. Di perang Badar kalah manang, di perang Uhud kalah biasa tu nyo. Wasyawirhum fil ajaklah umatku bermusyawarah. Fa idza azamta, setelah engkau berusaha maksimal, fatawakkal 'ala Allah, berserah dirilah kepada saya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berserah diri. Ya kan? Misalnya awak petani, padilah ditanam, sudah itulah di siang, aturan dipupuk lah pupuk jan dimakan wereng diracun lah babuahnya, ada lo plastik bakile gini Pak. Nyobantan di orang di padi masak tu, rupa buruan takut gitu. Jadi plastik tu kan cahaya matahari nyoba kile, takut buruan kau engok. Kan banyak manusia kau cadik ke Pak. Tapi kadang-kadang ada lah nam bodoh dari kabau manusia ke Pak. Yo tu Ustaz, aku mau cerituan. Tapi yang mau sampai ayat tadi le ya. Ndak jadi Nabi berang. Lah, jadi kalau ada suami ibu gak taberangnya bulan puasa kok, ya kan? Jangan kita lawan. Bacaan saya ayat tadi, fabima rahmatim minallahi lintalahum, dengan ayat Allah hati ini menjadi lembut. Bacalah Al-Quran surah Al-Imran ayat 109 dan 159, itu bacaan di Ustaz Ristawardi di masjid. Ya kan? Kok berang nyoleh atiru istri Fir'aun. Istri Fir'aun tu kan kapi Pak. Tapi nyo melayani istrinya ndak tanggung-tanggung. Kalau nyo kama masak nyo tanyuan dulu. Dafir. Nang kalama samba dafir. Ibu-ibu leci tu ko tadi kamu buat samba. Ndak cayo den. Ya kan? Nyo tanyuan ke laki nyo tu samba nan kalama tu kan ndak harus mahar. Iya kan? Di Japan dibuat semelado pakai banyak asam, iya kan? Tu dipakai ikan kari yang sapi tu. Ya Allah ya Tuhan, ndak nampak mintu lalu tu. Ya, iya belakang lama, iya kan?
Jadi bapak ibu kaum muslimin yang terhormat, makanya kita tidak boleh marah-marah, terlalu marah tidak boleh. Marah tu pembela diri, yo perlu yo sekete. Tapi terlalu marah akibatnya ya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, itulah sebabnya Allah menyediakan untuk kita. Ya kan, kok para umur awak masing-masing kan. Umur ambo kini lah masuk 71. Kalau tiba tanggal 10 Juni atau 71. Kini kurang sekitar. Jadi kalau ada suami ibu nalaba umur 70 kate itu, kok matinya jadi ratu jo ndak bahasanya mati tu lain. Lah patut mati. Ambo di grup WA awak pensiun kau Pak. Ambo ikuti, enggak sekali 10 hari ada sekawan mati. Iya kan? Iya. Iya Pak. Sejak dulu ambo dilatih oleh Allah itu lah. Di personalia dulu kalau ada karyawan mati kan kami jo maafkan. Agak setahun tu seindah-indahnya 7. Bang kok mati jo orang jasprot 7 bulan. Kalau gini kan 2,5 bulannya. 7 bulan dapat TPE. Iya kan? Abang kok mati jo orang dalam dinas. Iya kan? Jadi mati itu tidak ada kaitannya JPT banyak. Ada orang marase kerajo taruh kota iya Pak, pi umurnya panjang. Nyo ndak pikun. Lah 90 umurnya jalannya capek je deh. Ya kan? Jadi itu semuanya adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan bagi orang mukmin dia sangat gembira Ramadan ini datang. Kenapa? Ramadan pengendali nafsu. Para nafsu macamnya kayak bu. 3. Pertama nafsu amarah. Nafsu amarah ko sama je binatang buas. Bahkan lebih sesat dari binatang buas. Ba'a nafsu amarah tu ciri-cirinya di Minang. Ati tasisi bak palapah, jantuang bak jantuang pisang karuah, talingo kajah dipange, babana kampu kaki. Itu nafsu amarah tu. Kalau nafsul lawamah, kalau inyo dapat kesusahan, takana Allah adinyo minta ampunnya. Kalau lah dapat nikmat, anyo lupa do Allah balik. Tu nafsul lawamah. Ya kan? Anan kita cari dengan segala macam ibadah sampai kita mati nafsul mutmainnah. Salah satunya sarana dan prasarana ibadah untuk menjadikan kita mencapai nafsul mutmainnah adalah puasa Ramadan. Kenapa? Puasa Ramadan tu ujung ayatnya ada. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau lah takun tu apa? Tu nafsu mutmainnah. Kalau nafsul mutmainnah tu setiap awak kamati nyo panggil di Allah dengan panggilan kasih sayang. Ibu bapak dan bacalah Al-Quran surat Al-Fajr. Cucu ambo Pak, ya kan, masuk SD baru, atau lapal dinyo beberapa ayat surah juz 30, juz 29 tu. Di antaranya surah Al-Fajr. Ada yang mau ujungnya saya dapatnya Pak. Ya kan? Bunyi ujungnya tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang patuh kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan ridha dan keredaan. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku tu? Pertama Rasul, kedua Nabi, ketiga sahabat Nabi, kepada salihin, para syuhada, orang-orang saleh.
laba kumpu awak jo orang-orang tu, ya kan? Fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Amaswa ke surugo amboj. Ada kawan bertanya, Pak, kelebihan sarugo tu dari dunia, Ustaz? Ndak manga-manga jo dunia ko do, Bu. Dunia ko lai tahu Ibu. Ambo dibawa orang ngaji ke Jawa Timur. Dibawa berjalan ke Madura. Kira menyubarang jambatan. Jambatan tu jambatan menyubarang ilawi, ndak tahu dah. Panjangnya 6,5 kilo. 6,5 kilo meniti jambatan tu, ndak ada restoran, ndak ada musalah, ndak ada musaji, ndak ada orang menjual makanan. Sebab itu karena jembatan nanyo tampak lah, lalu para anak kepanjangnya di Sarugo tu nanti Pak, kini awak ke macam-macam bentuk awak. Adonan hitam mani, adonan hitam kaliang, adonan pendek, adonan tinggi. Di Sarugo nanti Pak, awak setinggi Nabi Adam sadonya. 60 hektar atau 37 meter. Nan hitam-hitam kini ko sabar saja. Nanti putih dalam Sarugo. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang kau inginkan ada di surga itu. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang kau minta dia gitu. Jadi nan nado di Sarugo itu disediakan nan bermam. Jadi bapak-bapak kita bersyukur sesuai nama musaji kita An-Nur syukur. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat yang besar kepada kita kalau kita pandai mempergunakan waktu untuk ibadah Ramadan ini. Amin. Ya. Kalau ada nan salah ibu-ibu bapak tu dari ambo sadonyo, ambo minta maaf ke Pak pengurus di jamaah. Nan bana sadonyo dari Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.